warahmatullahi wabarakatuh. Baru anak muda, kalau puasa tetap semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Satu orang dapat 20, satu orang dapat 20. Mau? Lumayan. Yang pakai kartu XL ini dapat 6 giga setengah. Allah telah pelihara kita dari alam ruh sampai kita duduk di sini. Ini Allah yang pelihara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kita. Ada tadi semua yang tadi waktu malam enggak sahur. Ada? Coba tunjuk. Ada? Kalau ada enggak sahur berarti begadang. Cewek ada yang enggak sahur? Kalau cewek juga enggak sahur berarti enggak masak. Allah telah pelihara kita dari alam ruh. Dari alam ruh kita dikumpulkan semua, dari ruh, mulai ruh Nabi Adam sampai manusia terakhir. Allah jaga kita di alam ruh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala letakkan ruh itu pada jasad kita. Kita dikandung ibu kita 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun. Hah? Ada? Enggak ada. Atau ada yang 2 tahun setengah. Di dalam kandungan ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Semua Allah jaga di dalam perut ibu kita. Coba kalau Allah enggak jaga kita, bisa dibayangkan. Ketika ibu kita makan sambal, masuk ke perut ibu kita, nomplok ke muka kita. Apa enggak dibayangkan? Hah? Tapi Allah jaga, ternyata apa yang dimakan ibu kita, kita selamat daripada makanan-makanan ibu kita. Kita tetap bersih karena yang menjaga Allah. Makan durian, sambal tempoyak, banyak habis, 1 cumpung habis, 1 mangkok. Kelelepan itu bayi dalam perut, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan. Keluar bau durian, sehingga bayi itu keluar dengan selamat. Setelah keluar belum bisa bicara, penglihatan masih muda, tapi Allah jaga ketika kita lapar. Allah beri kita sifat menangis, sehingga ayah kita diberi naluri bahwa ketika menangis kalau nggak sakit berarti berarti memang lapar. Allah Maha Pelihara. Allah beri kita rizki. Jangan punya keyakinan bahwa orang tua kita yang memberi rizki. Kalau kita yakin dengan orang tua kita memberi rizki,
Bagaimana nasibnya anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Ada di sini anak yatim piatu? Ada. Mudah-mudahan menjadi anak yang sukses. Segala cita-citanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih menjadi anak yatim piatu. Tetapi tetap semangat, karena semua di mata Allah itu sah. Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, jamin rizki. Selama rizki kita masih ada, maka kita akan tetap hidup. Kalau rizkinya habis nanti mati. Ternyata yang memberi rezeki bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tetap bersyukur. Kita duduk di sini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia, sudah dicatat bahwa anak-anak SMP tanggal berapa ini? Tanggal 6 bulan April, bulan Ramadan 1443 mengadakan salat di depan di lapangan pada saat pagi, di saat matahari akan naik. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia beserta isi. Maka kalau tidak hormat kepada guru, maka ilmu kita tidak akan memberikan manfaat. Maka pepatah Arab mengatakan, hormatmu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Buat status, hormatmu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Maka saya bangga punya guru beliau. Iman Islamnya, kemudian nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang ujung itu pas enggak? Benar. Karena syarat sah puasa, orang-orang yang wajib puasa, yang enggak wajib puasa itu, ya, pertama enggak punya akal, itu enggak wajib puasa, ya kan? Kemudian bukan orang Islam, enggak wajib puasa. Kemudian orang apa lagi? Hah? Orang majnun, orang gila. Itu gak wajib puasa, orang hilang akal. Jadi kalau ada yang gak puasa, silakan pilih dari tiga ini. Kalau gak Islam, bukan Islam, gak punya akal. Kalau gak punya akal, gila berarti. Ya? Kalau dosa membunuh orang sekali tobat, Allah terima tobatnya, selesai. Kalau minum khamar, sekali tobat dari minum khamar, dia tobat taubatan nasuha, selesai. Kalau dia berzina, mohon maaf, ini majelis mulia, kemudian dia tobat, tobatnya diterima, selesai. Tapi kalau apa tadi? Fitnah atau yang lainnya, intinya asbab lisan, gara-gara lidah kita ini. Saya kasih contoh, adek jilbab hitam ngomong sama adek jilbab putih. Wih, pada tengah-tengah. Ya. Ingat 40.000 dibagi 2, 20. Adek jilbab hitam ngomong sama adek jilbab putih. Kata adek jilbab hitam, Mbak, itu lo ustaz itu tuh gini. Ini contoh, ya. Contoh. Atau ngomongin gurunya keluar dari ngajar, dibilangin sama mbak, kata jilbab hitam sama jilbab putih. Tahu gak guru itu? Kenapa? Orang iso ngajar. Contoh, ya.
Kok kamu tahu? Rumahnya di depan saya kok. Saya tahu kesehariannya. Wongnya malesan. Kemudian mbak yang jilbab putih itu punya kawan mbak yang jilbab pink. Ada jilbab pink? Ada, cuma satu. Ya. Kata mbak jilbab putih ini, mbak itu guru yang ngajar tadi itu gini. Masa kata mbak yang jilbab pink, kamu tahu? Oh, saya dikasih tahu sama mbak yang jilbab hitam. Tapi jangan bilang-bilang ya, nggak enak nanti kalau kita dihukum. Ramadan, dalam bulan Ramadan kita itu diajarkan dengan sifat sabar. Sabar. Pulang adik-adik dari sekolah ini nanti sampai rumah itu sisa sahur masih ada. Ada ayam goreng, ada ayam geprek. Tengok ke belakang ada ayam pejalan. Dilihat nasi satu mejingkong. Halal apa enggak? Halal. Siapa sih ngomong enggak? Kucing gitu. Halal. Tapi kita punya sifat sabar. Ramadan mendidik kita bahwa halalnya ayam geprek, halalnya ayam goreng sama nasinya ketika nanti azan bukan hanya dapat musibah saja yang sabar. Maka Ramadan mendidik kita menjadi orang yang sabar. Nah, dengan sifat syukur ini akan timbul sifat kepekaan dalam diri kita. Ya Allah, syukur ya Allah saya masih kuat puasa. Baru sehari saya nggak makan ya Allah. Tapi anak tetangga saya ya Allah sudah 2 hari dia nggak pun ketemu nasi ya. Makanya mutul doa. Sehingga dia keluar dari bulan Ramadan menjadi ahli sedekah, suka memberi, tidak punya sifat pelit, tidak punya sifat bakhil, tidak punya sifat kalau udah pelit, bakhil, koret dah selesai. Kopi habis diminum, ampasnya dikemur lagi. Madum udah lagi pun. Masih ke kamar mandi, ya, bareng sama kawannya cuci muka, kemudian ejak-ejak kumur-kumur, ya, sama teman-temannya ya, yang belum berprakarya. Jangankan kepala sekolah, jangankan ibu guru, kawan ada yang di samping ada nggak bakalan tahu. Karena apa? Karena Ramadan adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Gak ada yang tahu kecuali orang yang puasa. Makanya pahalanya pun hanya Allah yang tahu. Kata Allah, as-sawmul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjar, yang akan memberikan pahala kepada orang yang puasa tersebut. Bulan pemimpin daripada bulan. Silakan tunjuk tangan. Cuma nanya, maju, kalau bisa maju. Monggo. Bismillah, 20.000 ya Allah. Silakan namanya siapa, rumahnya di mana? Ayo Risma. Balik Adam belakang.
MC yang nggak bisa. Saya jawab. Salah satunya karena di bulan ini Allah wajibkan kita berpuasa. Udah kan? Udah. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi manusia yang sekarang kita dididik supaya menjadi manusia yang titik-titik. Sebutkan minimal 3. Sebutkan nama, asal dan maju. Dari Bandar Baru. Bandar Baru itu sebelah. Untuk pertanyaan kedua, saya minta kepada ibu-ibu. Moga Bu. Oke, sebelum disebutkan pertanyaannya, boleh kalau ada yang berani maju duluan deh. Ayo, soalnya udah susah. Di bulan suci Ramadan, berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi banyak menanam kebaikan atau banyak menghindari keburukan. Sebutkan satu contoh menanam kebaikan dan satu contoh menghindari keburukan. Karena tadi yang perempuan sudah, yang laki-laki yang Nangis boleh enggak? Boleh. bawah sodakohnya masing-masing. Kayak kita yang di sini dapat naungan, gak kepanasan, yang di belakang agak kepanasan, berarti gak ada naungan. Nanti di hari kiamat la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payungnya Allah SWT. Lah orang yang suka bersodakoh itu nanti akan mendapatkan naungan di bawah sodakohnya masing-masing. Mudah-mudahan yang ikut andil nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak. Ya cepat. Nanti pertanyaannya ada dua nih Bapak. Ditukar dulu beneran. Nah pertanyaan
satu agak sulit, yang kedua sangat-sangat mudah. Namun kedua-duanya nanti tetap akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama, nih izin Pak Ustadz kita menggurui. Mengapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang suci? Kita kan tahunya bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, mengapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang suci? Kok bulan yang lain tidak dikatakan bulan suci? Nah, ada yang bisa menjawab? Boleh maju. Bapak semaju. 50.000 aja. Dua pertanyaan. Deketin Pak, biar kedengeran Pak. Jawabannya sudah bagus. Apa tadi? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih mulia dari yang lain. Jawabannya sudah bagus, namun kurang tepat. Ada lagi? Nih. Pak. Boleh, silakan duduk. Mungkin semuanya jawabannya benar. Jadi cukup dua saja Pak Ustadz ya. Kemungkinan yang dua yang 25.000 untuk soal yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.